Bayangkan fakta ini sejenak. Saat ini tuh ada sekitar 68,66 juta jiwa generasi Z di Indonesia. Angka yang luar biasa besar. Bener kan? Maksudnya mereka yang lahir antara tahun 1997 sampai 2012, ini bukan sekedar statistik di atas kertas aja, ini kekuatan demografi yang sangat masif. Pastinya, di mana-mana kita melihat mereka. Iya, di setiap sudut jalan, kafe, kantor, dan pastinya di ruang digital kita, kehadiran mereka tuh mendominasi banget. Tapi, ada satu hal ironis yang belakangan ini sering aku perhatiin. Apa itu? Meskipun suara mereka paling lantang di internet, mereka ini kayaknya generasi yang paling sering disalahpahami sama generasi-generasi sebelumnya. Itu pengamatan yang sangat tepat. Nah, halo, selamat datang di sesi eksplorasi mendalam kita. Aku sangat antusias untuk membedah topik ini, dan aku memposisikan diri sebagai teman kamu ya. Kamu, si pembelajar yang sedang mendengarkan ini, yang baru aja menemukan sekumpulan informasi yang benar-benar mengubah cara pandangku. Dan senang sekali rasanya bisa ikut membedah ini bersama kamu, dan tentu saja bersama pendengar kita yang selalu mencari sudut pandang baru. Benar banget. Membongkar stereotip tentang generasi muda ini bukan cuma soal memuaskan rasa penasaran ya. Pemahaman ini sebenarnya fondasi yang esensial. Kalau kita nggak paham cara mereka berpikir, Kita bakal terus miskomunikasi kan? betul, kita akan terus melihat benturan lintas generasi. Entah itu sekedar adu mulut di meja makan keluarga, atau gesekan-gesekan di ruang rapat kantor. Itu poin yang krusial banget. Makanya, misi utama kita di pembahasan mendalam kali ini adalah membongkar habis-habisan mitos seputar Gen Z. Kita nggak akan meraba-raba pakai asumsi atau keluhan dari media sosial. Kita berpijak pada data. Iya, data yang sangat solid. Salah satu sumber utama diskusi kita hari ini adalah riset besar dari Hakuhodo Institute of Life and Living atau HIL ASEAN. Riset yang sangat komprehensif. Banget. Mereka tuh nggak cuma nyeban kuesioner singkat, tapi benar-benar mewawancarai secara mendalam 5.000 responden Gen Z. Jadi, kita akan menyelami isi kepala mereka, memahami psikologi kebiasaan konsumsi mereka, dan apa sebenarnya definisi hidup ideal buat mereka. Jadi buat pendengar yang selama ini bingung dengan Gen Z, bersiaplah. Betul, banyak asumsi lama yang bakal kita patahkan hari ini. Pendekatan analitis dari data mentah kayak gini selalu ngasih kejutan, karena seringkali narasi di media massa itu sangat bias. Aha, Saat kita benar-benar melihat polanya, hal yang muncul justru seringkali berlawanan 180 derajat dengan apa yang kita yakini. oke, mari kita bedah ini. Mitos pertama, dan ini yang paling sering berseliweran di obrolan sehari-hari. Katanya, Gen Z itu narsis, sangat manja, gila eksistensi, dan suka banget pamer. Asumsinya karena gawai ya. Iya. Asumsinya kan simpel, mereka lahir dan besar dengan gawai nempel di tangan, jadi otomatis mereka haus validasi. Hampir setiap hari ada aja artikel yang melabeli mereka cuma peduli sama jumlah likes, views, dan followers. Ya, itu label yang sangat umum. Tapi kalau kita runut sejarah dan datanya, label itu sebenarnya salah sasaran. Mari kita mundur sedikit. Oke. Kalau kita bicara tentang generasi yang layak disebut sebagai Me Generation, generasi yang sangat mengagungkan kebebasan berekspresi, aktualisasi diri, dan ingin dilihat dunia, itu sebenarnya adalah generasi milenial. Tunggu. Milenial, yang lahir antara 1981 sampai 1996 itu. Betul. Jadi justru milenial yang lebih haus eksistensi dibanding Gen Z. Gimana bisa gitu? Coba kita lihat transisi yang dialami milenial. Mereka tumbuh besar di era analog, main di luar rumah, nyatat nomor telepon di buku kecil. Iya, zaman-zaman wartel dan buku diary ya. Tepat. Lalu saat mereka remaja atau dewasa muda, tiba-tiba gerbang dunia digital terbuka lebar. Ada Facebook, Twitter, Instagram. Kebebasan baru ini menciptakan sebuah euforia. Jadi mereka kaget dan excited banget. Milenial merasa akhirnya punya panggung untuk menunjukkan eksistensi diri sebanyak-banyaknya. Semua hal dibagikan. Nah, sebaliknya, ketika wawancara mendalam dilakukan, Gen Z justru melaporkan bahwa mereka merasa diri mereka jauh lebih konservatif dan konvensional. Konservatif? Ini yang bikin aku agak ngerut dahi pas baca. Anak-anak muda yang joget luwes di TikTok ini merasa diri mereka konservatif? Benar.
Kita nggak bisa melepaskan konteks historis tempat mereka lahir. Gen Z di Indonesia lahir pasca krisis moneter 1998. Mereka tumbuh di tengah periode di mana stabilitas finansial mulai dibangun kembali dengan susah payah. Dan dari sisi teknologi, Mereka nggak pernah mengalami kejutan transisi digital seperti milenial. Mereka sudah berenang di lautan digital sejak lahir. Media sosial bukan mainan baru yang revolusioner buat mereka. cuma utilitas biasa aja kayak listrik atau air ya. Persis. Dan karena mereka lahir di era internet yang sudah matang, mereka melihat langsung semua kekacauan, drama, dan jejak digital permanen dari generasi sebelumnya. Hasilnya mereka jadi individu yang sangat berhati-hati dalam mengekspos diri. Wah, masuk akal banget. Pantes saja ada tren spesifik di Gen Z yang selalu bikin aku penasaran. Kamu, pendengar, pasti pernah lihat ini deh. Tren apa itu? Kalau kita buka profil Instagram Gen Z sekarang, feeds mereka tuh penuh dengan yang namanya aesthetic dump. Ah, iya. Kumpulan foto yang kelihatan acak, tapi sebenarnya dipilih teliti banget. Foto sudut dinding, kopi setengah habis, bayangan pohon, sampul buku, tapi anehnya, hampir nggak pernah ada wajah mereka di situ. Fenomena yang sangat menarik secara psikologis. Iya, mereka seolah menyembunyikan identitas utama mereka. Bahkan mereka dengan santai mengabaikan aturan lama kayak rule of thirds. Aturan komposisi foto klasik itu? Benar, mereka nggak peduli objeknya mau nyungsep di pojok bawah atau kepotong. Intinya mereka merasa nggak punya kewajiban untuk memvalidasi keberadaan dengan selfie wajah yang sempurna. Nggak kayak milenial zaman awal Instagram dulu. Yang sangat menarik di sini adalah kecanggihan mereka dalam memperlakukan setiap platform secara berbeda. Mereka memilah peran dengan sangat presisi. Maksudnya mereka sadar beda aplikasi, beda karakter. Betul. Mereka tahu membuang seluruh sisi kehidupan ke dalam satu wadah digital itu berbahaya. Jadi mereka mengotak-ngotakan identitas. Instagram khusus buat galeri seni kurasi estetika tanpa terlalu banyak identitas personal. Kalau Twitter gimana? Kalau mau melempar opini keras, berkeluh kesah, atau berdebat isu terkini, mereka pindah ke Twitter atau X. Sementara TikTok murni dipakai sebagai saluran hiburan untuk tampil konyol tanpa beban. Waktu aku baca soal pemisahan ini, aku sempat mikir, kalau di satu aplikasi misterius, di aplikasi lain galak, terus di TikTok konyol, apa Gen Z ini punya kepribadian ganda? Sama sekali bukan. Itu bukan kepribadian ganda, melainkan bentuk kecerdasan sosial adaptif. Mereka ini individu yang multidimensi. Berarti mereka paham banget situasi ya? Bayangkan, mereka punya pandangan 360 derajat terhadap lingkaran sosial mereka. Mereka sadar persis siapa yang melihat mereka di platform tertentu. Mereka tahu cara menempatkan diri agar tidak menyinggung teman sekolah di satu sisi, tapi tetap bisa beropini bebas tanpa dihakimi keluarga di sisi lain. Jadi ini bentuk kehati-hatian tingkat tinggi. Betul, mereka ingin mengontrol narasi tentang diri mereka sendiri. Nah, di sini bagian sangat menarik buatku. Dari mana datangnya insting bertahan hidup dan sifat super hati-hati ini? Kok bisa generasi yang secara fisik paling muda bertindak kayak detektif yang selalu menimbang setiap langkah? Jawaban terbesarnya ada di rumah mereka. Ini korelasi pola pengasuhan yang luar biasa kuat. Hubungannya sama orang tua? Iya, mayoritas Gen Z ini kan dibesarkan oleh orang tua dari generasi X. Gen X ini tumbuh dengan nilai kemandirian, sangat menghargai stabilitas, keamanan, dan realistis memandang dunia. Beda banget sama baby boomers dong. Sangat beda. Cara baby boomers membesarkan anak milenial itu seringkali sangat instruksional dan mendikte. Polanya jelas, harus sekolah negeri, jurusan A, lulus jadi PNS, nikah umur 25. Ibaratnya baby boomers ngasih buku manual kehidupan yang tebal, terus anaknya tinggal ngikutin instruksi tanpa boleh nanya ya. Persis. Tapi orang tua Gen X mengambil rute berbeda. Pendekatan Gen X jauh lebih demokratis dan terbuka. Mereka jarang mendikte anak secara absolut. Mereka lebih ngasih pilihan. Betul. Mereka menyodorkan informasi di atas meja. Mereka kasih kebebasan buat anak Gen Z memilih jalan hidup. Tapi ada satu syarat mutlak. Kamu harus punya alasan rasional di balik setiap pilihanmu. Pantesan, dampaknya kelihatan banget dari data wawancara. Sekitar 50% responden Gen Z ngaku hubungan dengan orang tua terutama ibu itu sangat dekat. Udah kayak sahabat karib atau BFF. Hubungan hierarkis tradisionalnya memudar. Iya, tapi selalu ada efek samping dari kebebasan. Karena dari kecil dilatih mempertahankan pilihan pakai argumen, Gen Z tumbuh jadi generasi overthinker sejati. Tepat sekali.
Otak mereka diprogram orang tua Gen X untuk mempresentasikan alasan logis. Otomatis otak itu selalu cari argumen pelindung sebelum ambil keputusan. Sekecil apapun. Buat hal remeh sekalipun loh, coba bayangin. Ini pendengar, cuma buat minta izin pulang malam habis nongkrong, seorang Gen Z bakal nyusun semacam tesis kecil di kepalanya. Mereka nggak cuma bilang, "Mah, pulang jam 10 kan?" Ya, mereka bakal datang bawa argumen berlapis. Pulang jam 10 karena ngerjain tugas, kafenya di jalan utama yang terang, teman yang ikut bawa mobil, dan aku bakal share log real time. Mereka butuh dukungan fakta logis. Dan ini wawasan yang mahal harganya buat pendengar. Khususnya kalau kamu seorang manajer atau pemimpin tim. Gimana aplikasinya di kantor? Kalau memimpin Gen Z, jangan pakai gaya baby boomers. Jangan sekedar lempar perintah mentah kayak, kerjakan ini karena saya atasanmu. Gaya otoriter itu nggak mempan, malah membunuh motivasi. Kasih tahu mengapanya ya. Berikan the why. Jelaskan latar belakangnya. Misalnya, kita butuh laporan ini jam 3 karena klien butuh datanya buat keputusan investasi target kuartal. Begitu otak analitis mereka paham alasan logisnya, mereka akan mengeksekusi tugas dengan kecepatan yang sering melampaui ekspektasi. Jadi, apa arti dari semua ini? Kalau urusan izin nongkrong aja mereka overthinking, gimana kalau soal uang? Media sering ngegambarin anak muda itu konsumtif, dikit-dikit healing, impulsif check out keranjang belanja. Emang seboros itu? Menyebut Gen Z impulsif atau foya-foya itu salah satu kesalahpahaman paling fatal di dunia bisnis. Oh ya, Kalau ditelusuri data konsumsi mereka justru sangat rasional dan fungsional. Alih-alih konsumen impulsif, sebutan paling akurat buat mereka adalah detektif digital. detektif digital? Berarti mereka nyelidikin dulu. Mereka nggak akan menyerahkan uang sebelum melacak rekam jejak produk dan merek sampai ke akar-akarnya. Ini kelihatan banget di industri skincare. Dulu kan iklan kosmetik cukup sewa aktris terkenal terus ngasih janji abstrak kayak wajah glowing dalam 7 hari. Strategi itu gagal total buat Gen Z. Pasti, janji abstrak itu nggak ada harganya. Gen Z malah langsung balik botolnya, baca tabel bahan aktif, nyari tahu komposisi kimiawinya, ada niacinamide nggak, salisilik asidnya berapa persen. Mereka menuntut transparansi medis, bukan janji manis. Terus mereka cocokkan fungsi ilmiahnya di TikTok. Menariknya, nyari yang fungsional ini nggak berarti nyari yang paling murah kan? Logikan mereka berjalan sedikit berbeda. Buat detektif digital ini, harga mahal sangat bisa diterima, asalkan merek itu memberikan argumen yang selaras dengan nilai moral hidup mereka. Ada cerita konkret yang bikin aku tercengang dari sumber kita. Ada usaha baking lokal, produk kue biasa, tapi konsumen Gen Z rela bayar 150% lebih mahal dibanding kompetitor besar. Wah, 150%. Alasannya? Bukan karena kuenya lapis emas, alasannya cuma karena kemasannya. Mereka pakai kemasan berbahan dasar ampas tebu atau bagase yang ramah lingkungan, bukan plastik atau styrofoam. Nah, ini poin pentingnya. Buat Gen Z, selisih mahal itu bukan pemborosan, tapi donasi rasional mereka buat jaga bumi. Jika kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya di dunia ekonomi, kita sedang menyaksikan revolusi fundamental cara merek berkomunikasi. Berubah total dong dari zaman dulu. Selama puluhan tahun, pemasaran diajarkan harus punya Unique Selling Proposition atau USP. Apa fitur produk yang nggak dipunya pesaing? Lebih cepat, lebih murah. Sekarang udah nggak relevan. Gen Z memaksa merek bergeser dari sekedar USP menjadi Unique Social Perspective. Apa pandangan sosial merekmu terhadap dunia? Berarti konsep meyakinkan konsumennya juga bergeser ya? Dulu ada RTB, Reason to Believe. Sekarang jadi Reason to Bonding. Alasan yang bikin konsumen terikat secara emosional. Tepat. Gen Z menuntut perusahaan nggak sekedar menguruk untung. Merek harus punya noble cause atau visi mulia. Entah itu inklusivitas tempat kerja atau perlindungan lingkungan hidup. Kalau perusahaannya cuma pamer fitur doang, Gen Z akan mudah berpaling ke merek yang lebih manusiawi. Tapi ada peringatan keras soal ini. soal kepalsuan kampanye. Iya, jangan coba-coba mengakali detektif digital ini dengan strategi greenwashing. Greenwashing. Buat pendengar yang belum familiar, ini ibarat perusahaan ganti logo jadi hijau, kampanye selamatkan bumi, tapi di belakang layar, pabriknya masih buang limbah sembarangan. Gen Z sangat membenci kemunafikan itu. Kalau mereka menemukan inkonsistensi antara kampanye media sosial dengan realitas, mereka nggak tinggal diam. Bisa backfire parah ya. Sangat mematikan. Mereka akan bongkar di Twitter, organisir protes massal, dan boikot merek secara permanen.
Kombinasi literasi digital dan kompas moral ini bikin mereka jadi konsumen paling kritis dalam sejarah. Mereka menghargai keaslian dan punya alat untuk menghukum kebohongan. Pembahasan ini ngebawa kita ke pertanyaan yang lebih filosofis, dan ini bagian favoritku. Tentang makna kesuksesan. Iya, kita udah bahas media sosial, cara otak mereka overthinking, cara belanja, tapi apa sih makna hidup ideal buat Gen Z? Di wawancara 5.000 orang itu, ada metode visual pakai gambar pie chart atau diagram lingkaran. Tes proyektif seperti ini sering mengungkap kebenaran yang susah diucapkan. Kalau milenial yang disuruh gambar beberapa tahun lalu, pasti diagramnya didominasi satu irisan raksasa, karir dan aktualisasi diri, kultur gila kerja, kejar titel CEO and founder, kesuksesan finansial publik. Porsi dominannya di situ. Tapi Gen Z berbeda. Beda jauh. Kue kehidupan Gen Z itu hancur terbelah jadi banyak banget irisan kecil. Buat mereka, kebahagiaan itu adalah kesuksesan itu sendiri. Komposisinya seperti apa? Porsi terbesar, sekitar 30-50%, itu justru didedikasikan untuk keluarga. Baru sisanya dibagi rata. Ada irisan teman, pencapaian, irisan tidur cukup, jalan-jalan, sampai irisan makan enak akhir pekan. Karir cuma satu irisan kecil. Hal ini memunculkan pertanyaan penting terkait fenomena di dunia kerja belakangan ini. Fenomena quiet quitting. Banyak media yang nyebut quiet quitting itu bukti Gen Z pemalas dan nggak loyal. Namun, kalau pakai kacamata diagram lingkaran tadi, analisisnya beda total. Quiet quitting sama sekali bukan kemalasan. Kalau bukan males, apa dong? Kenapa nolak kerja lebih keras? Itu mekanisme pertahanan diri secara aktif untuk menjaga batas irisan kue mereka. Milenial mungkin rela lembur sampai malam demi pujian bos. Gen Z menolak itu. Mental health nomor 1. Mereka paham pentingnya kesehatan mental. Mereka kerja profesional jam 9 sampai jam 5 sore. Setelah jam 5, laptop ditutup. Karena irisan karya udah selesai. Mereka harus pindah ke irisan tidur atau irisan nonton Netflix. Pekerjaan nggak dibiarkan menjajah identitas mereka. Dan uniknya, banyak Gen Z malah lebih suka stabilitas kerja korporat biasa dibanding bikin startup. Karena jam kerja korporat lebih jelas ya. Betul, memungkinkan mereka merencanakan hidup dengan tenang dibanding stres bangun bisnis dari nol. Kalaupun mereka bikin perusahaan, motivasinya beda, bukan ngejar majalah bisnis. Lalu apa motivasi mereka membangun perusahaan? Buat merespon rasa frustrasi terhadap dunia. Mereka bikin startup untuk atasi sampah plastik atau platform anti kekerasan seksual. Misi mereka tuh restorasi, memperbaiki kerusakan warisan generasi tua. Pola pikir sebagai agen perbaikan inilah yang menjelaskan kenapa keseimbangan hidup tidak bisa ditawar bagi Gen Z. Logika mereka jernih, kami punya tugas berat memperbaiki bumi, tapi kami nggak bisa perbaiki apapun kalau mental kami hancur. Gila, benar-benar membuka mata. Jadi, buat ngerangkum seluruh diskusi dari awal, ada satu istilah brilian buat Gen Z. Mereka ini para synergizers. Synergizers, menarik. Mereka bukan generasi lembek atau narsis. Di balik layar gawainya, mereka ini rasional, kritis, detektif digital, dan peduli banget sama harmoni. Harmoni ekosistem bumi, keadilan merek, dan pastinya harmoni dalam diri dan keluarga mereka. Dan bagi pendengar yang terus menyimak sampai titik ini, entah kamu atasan, pemasar, atau orang tua yang punya anak Gen Z, kuncinya sederhana tapi menantang. Transparansi. Betul, jangan memanipulasi mereka. Libatkan dalam co-creation atau penciptaan solusi bersama. Jangan cuma perintah. Hormati batasan pribadi mereka. Jadikan dirimu atau merekmu teman yang jujur. Loyalitas mereka tidak ada tandingannya. Rangkuman yang solid. Nah, sebelum kita nutup sesi eksplorasi mendalam ini, aku mau ngajak pendengar mikirin satu renungan tajam yang muncul di kepalaku. Silahkan. Bayangkan ini. Jika Gen Z di usia 20-an awal udah harus memikul beban mental seberat ini, merasa bertanggung jawab perbaiki iklim, nuntut transparansi korporat, sambil mati-matian jaga kesehatan mental dari gempuran digital, apa yang bakal terjadi belasan tahun dari sekarang? Saat mereka menjadi generasi tua. Betul, ketika Gen Z ini yang membesarkan generasi Alpha nanti. Apakah empati luar biasa mereka bakal menciptakan dunia utopia yang inklusif?
Ataukah justru beban bertahun-tahun sebagai penyelamat harmoni itu bikin mereka kelelahan emosional sampai akhirnya mereka nyerah dan kembali bikin aturan kaku persis kayak baby boomers dulu? Pertanyaan yang sangat memprovokasi pikiran. Biarkan pertanyaan itu menggantung di pikiranmu. Pikirkan dalam diam saat besok pagi kamu berinteraksi sama rekan kerja atau anak Gen Z-mu. Terima kasih kamu udah jadi bagian dari eksplorasi pengetahuan ini. Sampai jumpa di pembahasan mendalam kita selanjutnya. Teruslah jadi si pembelajar yang penasaran dan berani pertanyakan asumsi lama.